Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Sekalipun kita bertemu dalam ibadah online, tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Yehova Syama, Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Dia tetap Allah yang hadir. Oke, puji Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Mari Engkau hadir melawat setiap kami, memberikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saudara, Anda tidak menonton kami semua, tapi kita semua beribadah bersama-sama. Mari semuanya kita bersukacita memuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib. Haleluya. Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi kami di gereja berkolaborasi bersama-sama. Biar setiap kita tetap terus taat, setia, mencari Tuhan sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini. Kita percaya di tengah badai hidup Tuhan tetap memberikan damai-Nya. Karena itu sebagai kesaksian pujian, kami gembala-gembala akan menyanyikan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Ya kan, ingat kita bukan sedang menonton, namun kita sedang menerima berkat Tuhan karena Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir membawa berkat, Tuhan hadir memberikan kekuatan, Tuhan hadir memberikan semangat buat setiap kita. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Agape Bandung. Wah, shalom, shalom. Jemaat GBI Agape Bandung dan Jemaat GBI Sumbersari. Puji Tuhan, shalom. Dan Jemaat GBI Glow Bandung tentunya. Wah kan, shalom, shalom luar biasa. Wow, di minggu keempat ini di bulan Agustus, saya bersyukur karena kita masih ada dalam tahap kolaborasi 3 gereja, GBI Agape Bandung, GBI Sumbersari, dan GBI Glow
Fellowship Center Bandung. Dan saya bersyukur kita boleh bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan karena itu kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat, hari Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, baik jemaat GBI Gape Bandung, jemaat GBI Sumbersari, dan jemaat GBI Global Fellowship Center Bandung. Hari ini secara khusus saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema rencana Tuhan lebih dahsyat dari rencana saudara dan saya. Iya kan? Karena saya percaya hari-hari ini semua planning kita, semua rencana-rencana kita diubahkan oleh Tuhan. Menjadi apa? Unpredictable. Karena itu saya percaya hidup kita adalah hidup yang pakai iman, bukan karena melihat. Sama-sama katakan amin. Paulus jelas katakan kepada setiap kita, hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya. Sehingga pada akhirnya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sudah planningkan semenjak bulan Maret, pertengahan Maret sampai April, sampai dengan sekarang, semua berubah. Cuma karena satu virus yang bernama Corona. Tapi ini yang saya mau ingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bisa saja memiliki banyak rencana. Kita bisa saja memiliki banyak planning. Namun kalau Tuhan bilang saya akan ubahkan, maka dia akan ubahkan. Amin. Makanya bangsa Israel ketika mereka hidup dipimpin oleh Tuhan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak di siang hari, ketika tiang api itu berjalan di malam hari, maka bangsa Israel buru-buru mempersiapkan tendanya dan mengikuti perjalanan di belakang Tuhan yang menuntun mereka. Sama kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga akhirnya bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Bukan rencana saya lagi, melainkan rencana Tuhan yang saya lakukan dan saya kerjakan dalam kehidupan saya. Amin saudara. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Perhatikan. Kita punya banyak rancangan, kita punya banyak rencana, kita punya banyak planning. Kita punya banyak cita-cita. Wow, kalau Tuhan bilang aku mau ini, maka itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Dan rancanganku dari rancangan. Jauh saudara. Tingginya itu Alkitab katakan dari langit sampai bumi. Rancangan Tuhan di langit, rancangan kita di bumi. Tidak pernah bisa ketemu. Namun ini yang saya mau ingatkan. Bahwa kalau Tuhan memiliki rancangan, itu pasti rancangannya dahsyat, rancangannya luar biasa. Karena itu pelajari ayat selanjutnya, ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Wow. Perhatikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap benih firman Tuhan yang kita dengar, baik hari ini, kemarin maupun yang akan datang, setiap firman pasti akan terjadi. Katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti tergenapi. Amin. Ya. Alkitab jelas bilang bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Wow. Tidak mungkin ada firman Tuhan yang gagal, saudara. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab ini, kita percaya semuanya pasti terjadi. Sehingga kita adalah orang-orang yang bangga. Karena semua yang sudah tertulis dalam firman Tuhan pasti akan digenapi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa firman Tuhan tentang kita? Tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ingat. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Wow, saya excited sekali ketika saya mendengar bahwa Tuhan memiliki rancangan dalam hidup saya adalah rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan harapan, dan rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, kita buat langkah profetik ini. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau hidup saya ada dalam tangan Tuhan, maka rancangan Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup saya. Amin, saudara. Yes. Ingat firman Tuhan tadi kita sudah dengar. Bahwa apa yang keluar dari mulut Allah, firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan dia akan melaksanakan dan akan selalu berhasil dalam apa yang Allah suruhkan dalam hidup kita. Wow! Jadi kalau hari-hari ini kita lihat segala sesuatu berubah oleh karena COVID. Setiap planning ekonomi semua, apapun yang kita udah rencanakan selama 5 bulan kurang lebih kebelakangan ini. Semua berubah, it's okay. Saya cuma mau ingatkan, semua tetap dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena Tuhan tahu, ayat ini bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu. Setiap air mata Tuhan tahu. Suamimu gak pulang-pulang, Tuhan tahu. Anakmu belum bertobat-tobat, Tuhan tahu. Dapurmu kekurangan beras, Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Amin, saudara. Engkau mungkin bisa menangis dan berkata, tapi pendeta, doa saya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Kau mungkin bisa menangis dan berkata, tapi pendeta, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, ekonomi saya sedang digoncang. Izinkan saya mengingatkanmu akan hal ini. Apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan Tuhan akan berhasil dalam apa yang dia katakan. Bagian kita adalah percaya. Sambil berkata, Tuhan, aku tahu rancanganmu adalah rancangan yang baik dalam hidupku. Sambil kita berkata, Tuhan, aku tahu rencanamu indah dalam hidupku. Amin. Kalau hari-hari ini kita lihat segala sesuatu berubah, it's okay, saudaraku. Jangan komplain, tetap berjalan. Karena ketika tiang awan berjalan, tiang api berjalan, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan stop dong, jangan jalan-jalan terus. Karena kalau bangsa Israel ngomong begitu, mereka akan tertinggal. Dan ketika malam mereka akan kegelapan karena tidak ada tiang api yang menerangi mereka di padang gurun. Amin, saudara. Tugas kita cuma jalan. Ketika awan itu bergerak, kita harus jalan. Bagian kita hanya ikut di belakang Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa saya percaya rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera.
Amsal 19 ayat 21 meneguhkan kita lagi. Alkitab bilang begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Wow, kita bisa banyak planning saudara. Kita bisa banyak rencana, kita bisa banyak membuat, oh saya akan buat ini, saya akan buat itu, saya akan kerjakan ini, saya akan kerjakan itu. Tapi kalau Tuhan bilang, tidak anakku, ini tidak baik buatmu, ini yang terbaik buat engkau. Maka kita cuma bisa bilang, Tuhan apa yang Tuhan mau, biar itu yang terjadi. Bukan kehendak saya, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Amin saudara. Banyak rancangan di hati saudara dan saya. Banyak planning di hati kita. Namun izinkan saya sebagai hamba Allah hari ini mengingatkan, doakan. Doakan. Tuhan saya punya cita-cita seperti ini. Tuhan saya punya rencana seperti ini. Tuhan saya mau akan seperti ini. Tuhan saya punya planning di hari-hari ke depan akan buat seperti ini. Doakan. Pada akhirnya kita cuma bisa bilang, jika Tuhan berkenan, maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik buat hidup saya. Amin saudara. Ayat selanjutnya dalam Amsal 16 ayat 9 Alkitab bilang begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini yang saya bilang, ketika awan dan tiang api itu bergerak, kita harus ikut bergerak. Ketika Tuhan menuntun kita di depan, maka kita harus maju dekat dengannya. Karena kalau sampai kita tertinggal, maka kita tidak tahu dan tidak pernah mengerti kemana Tuhan akan bawa kita. Hari-hari ini, segala sesuatu digoncangkan. Segala sesuatu berubah. Segala sesuatu tidak bisa terprediksi. Namun kita punya kepercayaan yang kuat dalam iman kita kepada Kristus. Bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik buat saya. Karena rencananya adalah lebih indah dari rencana saya. Rancangannya adalah rancangan yang terlalu amat baik buat hidup saya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita percaya, maka kita akan dibuat Tuhan terkagum-kagum dengan jalan-jalannya. Saya pelajari begini. Salah satu pekerjaan setan di akhir zaman adalah membuat kita bingung. Salah satu pekerjaan iblis di akhir zaman adalah membuat kita bingung, bimbang terhadap janji Tuhan. Akhirnya kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan bilang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saya, kenapa hal ini terjadi? Kenapa semua digoncangkan? Kalau Tuhan bilang hari depan yang penuh harapan, kenapa hari-hari ini saya belum menerima pasangan hidup dari Tuhan? Kalau Tuhan katakan bahwa semua akan berjalan dengan baik, kenapa yang saya terima justru tidak baik? Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas begini. Apapun juga yang kamu minta dalam nama Yesus, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sehingga akhirnya kita mengerti kita perlu doa. Namun di sisi lain kita berdoa bukan kita memaksa Tuhan. Karena kita tahu jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita selami. Tapi jalan-jalan Tuhan ujungnya mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Karena itu jelas. Kalau iblis tidak bisa menghalang-halangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau setan tidak bisa menghalang-halangi kita memuji, menyembah Tuhan. Maka dia akan buat kita bingung, bimbang, khawatir terhadap janji Tuhan dalam hidup kita. Pesan saya satu. Ingat ayat-ayat firman Tuhan yang sebelum ini kita sudah pelajari. Apapun juga yang difirmankan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Saya pelajari ada beberapa hal penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah. Ingat, rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Asalkan saudara tidak bimbang. Kenapa? Karena kita tahu rencana kita itu kecil di mata Tuhan. Tapi rencana Allah adalah rencana agung yang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Yang dahsyat, yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan. Apa yang membuat kita bimbang? Apa penyebabnya? Saya pelajari yang pertama. Penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah.
ketika kita mulai mempertimbangkan, ketika kita mulai meragukan, ketika kita mulai bimbang terhadap apa yang terjadi. Karena seringkali kenyataan yang terjadi, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Iya kan? Iya kan? Iya. Seringkali itu yang terjadi. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, saya udah berdoa, saya udah berpuasa. Saya berdoa berpuasa untuk mendapatkan satu hal ini. Tapi kenapa ini tidak dibukakan? Sederhana, bukan rancangan saudara yang terjadi, melainkan rancangan Tuhan. Ingat, iman bukan memaksakan apa yang kita mau terjadi. Namun iman memampukan kita untuk mengerti apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita adalah baik. There is faith. Bukan memaksa. Yesus mengajarkan dalam doanya di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini kiranya mungkin untuk dilalukan, biarlah bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu. Amin saudara. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita lihat ada banyak yang berubah, kalau kita lihat ada banyak sesuatu yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan, kita percaya aja, kita beriman aja bahwa setiap keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik. Iya dong. Kalau kita nggak mau percaya, kita mau bimbang, akhirnya kita akan dibawa arus. Alkitab bilang, kalau kau bimbang, engkau akan seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Yang kita pegang firman, bukan apa yang kita lihat. Seringkali yang kita lihat mengecewakan. Apa yang kita lihat hari-hari ini mengecewakan saudara. Tidak sedikit iman anak Tuhan digoncang oleh COVID ini. Namun kalau kita mengerti firman Tuhan sudah katakan apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Imanmu. Jadi pertanyaan, apakah imanmu tergoncang oleh COVID ini? Atau engkau tetap berkata, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin saudara. Yang kedua saya pelajari penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah. Karena ketakutan yang disebabkan ketidakmengertian terhadap proses hidup. Akhirnya setiap keadaan yang kita lihat membuat kita takut. Ingat firman Tuhan katakan Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau sampai kita takut menghadapi proses ini, kalau sampai kita takut menghadapi tantangan yang ada di depan kita, saya mau katakan, engkau sudah masuk dalam jebakan iblis. Engkau sudah kena makan intimidasi iblis. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Karena kita nggak ngerti. Oke, kita bilang kita nggak ngerti terhadap proses ini. Bukan berarti kita mesti takut kan? Kalau kita nggak mengerti, sudah ada jalannya. Baca firman. Jangan ketika kita tidak mengerti, kita mulai berasumsi, aduh bener nih gue dikutuk Tuhan. Aduh bener nih Tuhan udah tinggalin gue. Aduh bener nih Tuhan gak ada. Itu berasumsi. Dan akhirnya engkau sudah masuk jebakan iblis yang mengatakan akhirnya engkau tidak lagi percaya akan mujizat. Engkau tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua saya pelajari kenapa kita bisa bimbang terhadap rencana Allah. Karena seringkali kita takut. Karena kita nggak mengerti tentang proses hidup. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ada yang berkata, berarti COVID ini dari Tuhan dong pendeta. Berarti COVID ini diizinkan Tuhan dong pendeta. Apapun itu namanya, Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa kalau dari Tuhan membuat ekonomi saya goncang? Tapi kenapa kalau dari Tuhan jadi membuat suami saya berselingkuh? Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, maka kita harus meresponinya dengan ikut turut bergerak. Ketika awan ini berjalan, ketika tiang api berjalan, maka bangsa Israel membereskan tenda dan ikut berjalan di belakangnya. Ketika segala sesuatu digoncangkan, ketika segala sesuatu diubahkan, maka kita harus ikut apa yang maunya Tuhan. Jangan bertahan.
Jalan maju. Karena pemazmur bilang, orang yang mencucurkan air mata sambil berjalan maju, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul, air mata bisa terjatuh karena dampak dari apa yang Tuhan izinkan. Namun kalau engkau tetap maju, engkau akan melihat apa yang Tuhan firmankan pasti tergenapi dalam hidupmu. Wow, dengar baik saudara. Mungkin dampak apa yang Tuhan izinkan membuat engkau sakit hati. Mungkin dampak apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu membuat engkau kecewa. Mungkin dampak apa yang Tuhan izinkan terjadi membuat engkau menangis. Tapi tetaplah maju. Tetaplah pandang Tuhan. Karena engkau akan melihat di sanalah Tuhan akan membawa engkau masuk dalam rencananya Tuhan yang ajaib. Tidak mengerti bukan berarti harus takut. Namun karena tidak mengerti, kita harus semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, apa penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah? Lingkungan atau pergaulan yang tidak membangun. Hati-hati, Alkitab jelas katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga akhirnya komunitas kita diperlukan hari-hari ini. Komunitas yang membangun, ingat Alkitab bilang yang jahat akan semakin jahat. Yang kecewa akan memiliki barisan-barisan kecewaan, barisan-barisan sakit hati. Karena itu jangan bergabung. Miliki komunitas yang sehat, maka engkau akan menjadi sehat. Kalau engkau mau jadi sakit, miliki komunitas yang sakit. Sederhana. Tapi kita tidak mau sakit karena kita tahu Tuhan berperkara dalam hidup kita. Karena itu saya harus mengambil keputusan. Kalau komunitas saya selama ini justru membuat saya jauh dari Tuhan, saya harus mengeluarkan diri. Mundur perlahan dan mengambil sikap untuk meninggalkan komunitas tersebut. Ingat, komunitas kita akan menentukan pertumbuhan iman kita. Yang keempat, saya pelajari penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah. Yang pertama, mulai mempertimbangkan dengan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, ketakutan yang disebabkan ketidakmengertian terhadap proses hidup. Dan yang ketiga, karena pergaulan yang tidak membangun. Dan yang keempat, penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah adalah karena tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan. Ini jelas. Alkitab jelas katakan barang siapa bergaul dengan roh Allah, maka dia akan menjadi satu dengan Allah. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, ia akan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita lebih memuji, menyembah Tuhan, kalau kita lebih memiliki keintiman dengan Tuhan, saudaraku, hari-hari ini justru disinilah terlihat apakah hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan benar-benar atau sekedar hanya mau dilihat orang. Karena ada beberapa dari kita yang belum buka gereja, di sini justru kita beribadah kepada Tuhan di rumah. Iya kan? Dan hanya kita dan keluarga kita yang bisa melihat, dan tentunya dengan Tuhan. Kalau kita dengan kesungguhan hati mau memiliki rasa haus, lapar akan Tuhan, maka kita akan datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena sekarang kau beribadah, kau tidak dilihat orang, saudara. Di rumahmu masing-masing. Disinilah teruji apakah engkau benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan atau engkau hanya sekedar mau dilihat orang. Ibadah sekarang kiranya bisa menjadi ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Kita datang dengan ketulusan hati. Kita datang dengan kesungguhan Tuhan. Lawat saya, sekalipun saya di rumah saya percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga saya. Amin, saudara. Jadi 4 hal ini saya pelajari sebagai penyebab kebimbangan terhadap rencana Allah. Akhirnya kita mesti ingat bahwa rencana Tuhanlah yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Dasarnya jelas, rancangan Tuhan tidak adalah rancangan yang gagal. Rencana Tuhan pasti berhasil dan apapun yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Akhirnya saya pelajari begini, rencana Tuhan bisa terjadi atau akan terjadi dalam kehidupan kita ketika
Yang pertama, kita belajar mempercayai janji Tuhan melebihi apapun. Saya ulangi sekali lagi, kita harus mempercayai janji Tuhan melebihi apapun. Karena dasar hidup kita adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, bukan berdasarkan apa kata orang, namun berdasarkan firman Tuhan yang katakan, yang jelas mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil dan menyelesaikan apa yang Allah perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi yang pertama, kalau engkau mau rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu, percaya janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi, semua tergenapi. Karena itu sekarang kita mau fokus nggak terhadap janji Tuhan? Atau kita hanya fokus dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar dari orang tentang kita. Jadi yang percaya, pertama saya pelajari rencana Tuhan bakalan terjadi atau pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita belajar untuk mempercayai janji Tuhan melebihi apapun. Karena itu setiap pagi firman Tuhan harus kita nikmati. Firman Tuhan setiap pagi harus kita nikmati. Kita belajar mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari firman dulu. Cari firman dulu saudara. Yang kedua saya pelajari. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita belajar sabar. Jangan sok tahu, jangan sok jago. Oh saya tahu nanti setelah ini akan begini, setelah ini akan begitu, setelah ini akan terjadi seperti ini. No, kita gak maha tahu. Kita cuma belajar berserah dan sabar. Tuhan aku percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan aku percaya kalaupun hal-hal apa yang aku doakan belum aku terima, aku percaya ada waktu Tuhan terbaik. Belajar sabar dong. Hari ini kita diingatkan. Janji Tuhan, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Asalkan kita mau sabar. Sampai kapan pendeta saya harus sabar? Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas bilang begini, apapun juga yang kamu doakan. Yesus katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maksudnya apa? Kalau kita berdoa tentang satu pokok doa yang kita doakan, anggaplah itu sudah engkau terima. Imani itu engkau sudah terima. Jadi apa? Jadi jangan dipikirin lagi, aduh Tuhan kapan ya Tuhan jawab doa saya? Aduh kapan ya Tuhan jawab doa saya? Itu gak usah dipikirin. Nanti tanpa kita sadari dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, Tuhan sudah melengkapi kita dengan apa yang kita doakan. Bahkan lebih baik dari apa yang saudara dan saya doakan. Karena ingat, Tuhan tahu kita manusia ini gak mau atau malas untuk menunggu. Ya, hukum dari mana? Hukum dunia. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Bertentangan dengan apa yang menjadi hukum Tuhan. Hukum dunia bilang menunggu pekerjaan yang paling membosankan. Tapi hukum firman Tuhan jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu menunggu saudaraku. Menanti-nantikan Tuhan itu tetap terus berharap kepada Tuhan sekalipun dia belum menerima. Dia akan mendapat kekuatan baru. Jadi jelas, belajar sabar. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Istri-istri bilang sama dirimu sendiri, bilang saya harus sabar sama suami saya. Suami-suami bilang juga dalam hidupmu. Taruh tangan kananmu bilang saya harus sabar sama istri saya. Anak-anak bilang saya harus sabar sama orang tua saya. Orang tua engkau bilang kau harus sabar sama anak-anakmu. Amin. Kita belajar sabar. Karena kita tahu waktu Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita mau sabar. Dan jangan sok tahu dan jangan sok jago. Dan yang ketiga yang terakhir. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melihat setiap kesulitan hidup. Melihat setiap tantangan hidup. Melihat setiap proses hidup sebagai bagian dari pendidikan Allah. Yang Tuhan mau setiap kita adalah bertumbuh. Yang Tuhan mau setiap kita adalah dewasa.
Sehingga akhirnya kita mengerti sekalipun kita belum melihat. Makanya Yesus bilang sama Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang tersebut. Kita tidak melihat namun kita percaya. Karena itu kita tidak melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena masalah pergumulan itu seringkali menutupi Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan dalam setiap pergumulan kita, kita melihat Tuhan dalam setiap badai hidup kita, maka kita akan berkata, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah badai hidup saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah tantangan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah masalah saya. Dan kalau Tuhan ada, maka Tuhan akan membawa saya masuk dalam rencana agung Tuhan. Dan kalau Tuhan ada, maka Tuhan akan menjadikan saya orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kalau Tuhan ada, maka Tuhan akan membawa saya masuk dalam keajaibannya Tuhan. Amin. Engkau masih mau melihat mujizat? Ingatlah, engkau sedang ada dalam pendidikannya Allah. Pendidikan Allah akan membawa engkau masuk ke dalam kedewasaan iman. Pendidikan Allah akan membawa engkau masuk dalam kedewasaan rohani. Sehingga akhirnya kita mengerti rancangan Tuhan yang pasti akan terjadi, bukan rancangan kita. Karena seringkali rancangan kita membawa kita masuk jauh dari Tuhan. Tapi rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami diingatkan kembali. Rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Rancangan Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Karena itu, biarlah firman Tuhan yang pada hari ini kami dengar, meneguhkan kembali hati kami. Sekalipun ada goncangan di tengah-tengah hidup kami, dalam kami mengiring Tuhan, satu hal yang kami pegang, itu semua tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Semua akan Tuhan pakai untuk menunjang rencana Allah terjadi, rencana Allah tergenapi dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah, mengikuti ibadah online pada hari ini, baik ibadah jemaat GBI Glo Bandung, jemaat GBI Agape Bandung maupun jemaat GBI Sumber Sari, di dalam nama Yesus, kuatkan kami Allah, ingatkan kami bahwa pasti rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Ketika kami belajar untuk mempercayai janji Tuhan melebihi apapun. Ketika kami mau belajar untuk tetap sabar dan menantikan janji Tuhan. Ketika kami mau melihat setiap keadaan sebagai pendidikan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Bapak, hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Jemaat Tuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan percayalah dengan iman bahwa tubuhmu bukanlah sarang sakit penyakit. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus tergenapi firman Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, kau tidak punya hak atas tubuh orang percaya. Mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Dalam nama Yesus, jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Di dalam nama Yesus, tubuh mereka menjadi tubuh yang diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang ada Allah. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Biar mereka tetap terus hidup dalam kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap mereka jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah ekonomi mereka ya Bapa. Kami terima dengan iman. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyediakan. Tuhan mencukupkan. Di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Biar firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
kemenangan untuk menghadapi segala situasi apapun. Yes, lebih lagi rasakan kehadiran. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami merasakan curahan kuasa-Mu, Tuhan. Beri kami kekuatan yang baru, beri kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Di akhir ibadah ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan biar termeterai dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan menguasai kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik, rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengimani semuanya ini ya Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Biar kiranya Tuhan saja yang menjamahnya saat ini. Kuasa Tuhan boleh melawat kami. Kebaikan Tuhan boleh menyertai kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh terus melingkupi kami semua. Sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus ada dalam rancangan Allah yang indah. Kami terus percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan saja. Oleh karena itu beri kepada kami terus kekuatan ya Tuhan. Untuk kami boleh meyakini, kami boleh percaya bahwa ada rencana yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan mengakhiri ibadah online ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Setiap jemaat yang ada saat ini ada kuasa Tuhan boleh menyertainya. Baik mulai dari jemaat anak-anak, remaja, pemuda, dewasa maupun sampai manula. Kami percaya kuasa Tuhan yang saat ini menjamah kami semua. Dan kami diberikan kekuatan, kesehatan. Kasih setia Tuhan boleh menyertai kami. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, dan juga perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.